kita perlu pemahamin bahwasanya manusia itu nggak bisa makan yang terlalu banyak yang berlebih dari 500 gram. Benar. Dari situ dulu. Benar. Dari situ kita bisa lihat dasarnya lah ya, maksudnya yang mungkin sama rata defaultnya manusia gitu, standarnya manusia gitu ya. Oke. Nggak ada orang yang bener-bener bisa makan. Halo Mania Friends, welcome back again to our YouTube channel di Mania Entertainment. Kembali lagi sama gue Abdu dan sobat gue Fauzan. Dimana di segmen kali ini kita mau ngebahas banyak tentang industri F&B atau bisnis kuliner lah disebutnya. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang selalu trendy, selalu rame dan nggak pernah sepi bahasanya gitu. Karena dia selalu banyak diminati. Wush. Coba Bro Fauzan bisa tebak nggak apa itu? Motor. Masih jauh. Konteksnya masih jauh. Yang selalu diminati, mungkin yang selalu diminati dan akhir-akhir ini lagi viral kali ya. Apa? Masalah kuliner. Iya, kulinernya apa? Yang lagi viral masalah kuliner. Oke, kuliner emang selalu viral sih. Coba kali ini mungkin kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening, all you can eat. All you can eat. Selalu happening dan akan terus happening. Karena apa ya? Kan kalau orang Indonesia tuh apa ya, kayak sifat dasar tuh kayak nggak mau rugi nggak sih? Betul. Jadi kayak wah, kalau gue bisa bayar sekali makan sepuasnya ya kenapa enggak gitu. Makanya all you can eat itu selalu rame. Nah, tapi mungkin yang kita bahas di sini mungkin lebih dari ke sisi bisnisnya. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Menurut lu nih, lu kan pernah bikin konten tentang all you can eat kan? Iya, beberapa kali sih, 2 kali. Ya, beberapa kali lu bikin konten tentang all you can eat dan rame banget. Betul. Nah, coba all you can eat itu, bisnis all you can eat itu untungnya dari mana sih? Secara kan kayak anjir, lu bayar sekali nih misalnya. Bener. Let's say 100.000 lah. Sekarang banyak banget kan, all you can eat 99.000 kan. Banyak. Kita nggak usah ngomongin yang brand-brand besar gitu, maksudnya yang biasa-biasa lah. Banyak yang 99.000 ataupun 89.000, tapi kita bisa makan sepuasnya. Oke. Nah, itu dari pandangan lu gimana tuh? Yang pertama, gue berangkat dari tadi ya, lo sempat bilang bahwasanya orang Indonesia kan emang gak mau rugi ya. Jadi mereka memandang sesuatu yang sekiranya bisa dia dapatkan dengan kuantitas yang banyak, tapi dengan harga yang minimal, pasti mereka bakal mau. Benar. Pasti mereka bakal lebih mengarah ke situ. Nah, all you can eat sendiri menurut gue suatu bisnis yang sangat profitable. Kenapa? Ya kan, itu pasti jadi pertanyaan dong ya kan, orang pasti bakal nanya. Profitable karena mereka punya sistem-sistem bisnis yang tidak dilakukan oleh bisnis kuliner pada umumnya. Contohnya, ketika kita mikir all you can eat itu rugi karena dia memberikan semuanya dan orang bisa ambil apa aja. Tapi justru dalam sisi bisnis yang pertama itu kita perlu pemahamin bahwasanya manusia itu nggak bisa makan yang terlalu banyak yang berlebih dari 500 gram. Benar. Dari situ dulu. Benar. Dari situ kita bisa lihat dasarnya lah ya, maksudnya yang mungkin sama rata defaultnya manusia gitu, standarnya manusia gitu ya. Oke. Nggak ada orang yang bener-bener bisa makan 5 piring nasi misalnya, atau bisa itu ikon. Itu iya. Nasi padang bisa 5. 8 bos. 8 lagi aja. Nah, di konten gua di TikTok dan Instagram itu banyak banget mereka yang komen bahwasanya tapi tidak dengan tanpa ikon misalnya gitu. Iya. Iya, karena tapi kan itu kan 0,0001 dari persenan manusia di dunia gitu kan. Nah, sisanya adalah orang-orang normal yang dimana makannya biasa. Nah, manusia normal ini mereka makan cuma 500 gram Jan. Terus juga di all you can eat tersedia kan banyak. Coba gue boleh tahu nggak pengalaman lu di all you can eat gimana dulu? Pas pertama kali kesana lu yang lu rasakan tuh apa? Pengalaman gue di all you can eat ya. Kalau gue, iya sih memang walaupun sudah dipersiapkan nih, misalnya gue udah gue nanti malam mau all you can eat yaudah nggak usah makan siang nih, nggak usah makan siang, biar niatnya tuh biar malam itu kayak gue nggak mau rugi nih gitu kan maksudnya. Terus tapi nggak mungkin, kalau di gue ya personal beda sama kalau di gue nggak mungkin nggak makan sama sekali tuh dari siang ya, kayak nyemil dikit lah. Yang akhirnya pas malamnya itu pas lagi makan all you can eat ya tetap standar sih menurut gue ya, itu di situ normal maksudnya menurut gue ya. Apalagi kan dia kan
dimanapun deh all you can eat, dia kan dagingnya slice kan, slice-nya pun tipis kan, waduh tipis banget dah. Untung itu sebenarnya kan. Iya tipis banget, ya mungkin kayak dia sediakan daging katakanlah 2 kilo aja itu udah bisa jadi berapa slice tuh kan. Betul. Dan nggak mungkin, nah ini balik lagi sifat nggak mau rugi, nggak mungkin pas sampai all you can eat kayak gua tuh makan daging doang gitu loh. Nggak mungkin, karena walaupun tujuannya situ ya, tujuannya ke daging itu pasti ya kan ada side dishnya, kayak kadang di suatu tempat itu ada bubur kacang hijaunya lah, ada ketannya, ada martabak manis. Nah, ya pokoknya komplimen lain lah, komplimen lain. Dan ya minumannya kan dia minumannya tuh biasanya kan banyak variannya. Di beberapa all you can, nggak semua, ada yang kayak dia punya 3-4. Dan balik lagi sifat nggak mau ruginya itu, jadi kayak nyobain semuanya. Dan sebenarnya menurut gua itu sih yang ngejadiin kita cepet, bukan karena nasi ya, karena pasti mindset kita nih di awal, gue aja deh personal, mindset gue di awal, oke, gue tahu gue pengen makan all you can eat, gue nggak boleh makan karbohidrat banyak, tapi pemahaman kita karbohidrat kan di nasi. Betul. Nah, itu kita maksudnya kita nggak aware kalau karbohidrat itu ada di mana-mana gitu. Ada mungkin ada di ketan, ada di misalnya bubur kacang hijau, ada di komplimen lainnya gitu kan, yang kita nggak sadar itu. Jadi cuman kita aware, ya udahlah kita makan nasi katakanlah cuma 2 suap, tapi makan bubur kacang hijau, makan ketan, makan buah, makan salad, minum manis banyak. Yang akhirnya pas udah mungkin kayak kalau gue ya, misalnya kan dia kan kayak kotak gitu kan, misalnya daging itu paling 5-6 kotak tuh udah kayak tapi ada orang yang memang dia ngambil banyak sampai bertumpuk-tumpuk, 2 tumpuk gini kan, tapi tetap aja pun kita ngelaparin diri ya kan. Contoh kita puasa nih, pas buka puasa kalau kita langsung makan banyak, nggak bisa dong, kaget, pasti langsung kenyang banget, cepet kenyang, pasti ngerasa gitu. Sama juga kayak all you can eat, ketika kita di rumah misalnya udah puasa nih, nggak makan dari siang gitu kan, kita mau all you can eat malam kan, all you can eat siang, sore, malam baru makan, pasti kenyangnya kenyang banget. Dan itu apa ya, kayak ngerasa full gitu kan. Nah tapi all you can eat itu juga punya strategi lain Jan, gimana biar kita itu mau ke sana dan ngerasa ngambil banyak. Mereka nyediain tadi yang lu bilang side dish yang berupa karbohidrat yang beragam. Contoh dari minumannya, ada minuman-minuman yang manis, yang dimana itu bisa bikin kita cepat kenyang. Benar. Ya kan? Terus mereka juga nyediain gelas yang ukurannya lebih gede daripada piring. Artinya lo bisa ngambil makanan dikit-dikit tapi banyak, dan lu bakal lebih banyak minum tanpa sadari. Benar. Terus ada juga nih para pemula-pemula yang mungkin pertama kali all you can eat pasti banyak yang mereka ngambil nasi. Itu cepet banget bikin kenyang. Itu nguntungin all you can eat banget. Makanya kalau gue itu, apalagi kan mungkin pemilik all you can eat itu sadar kalau literasi gizi di Indonesia itu cukup minim ya. Bukan cuma literasi pendidikan dan keuangan, literasi gizi juga cukup minim. Makanya ya itu balik lagi, mereka nggak tahu karbo itu ada di mana-mana. Akhirnya ya memang mereka tuh diuntungkan, apalagi kalau pemula itu ngambil nasi banyak dan lain sebagainya. Minumnya, dan mereka itu kalau dilihat dari strategi efisiensi mereka itu kalau misalnya ada customer yang datang itu kan pasti dibatasin waktunya kan. Hanya maksimal banget 90 menit. 90 menit rata-rata. 90 menit itu orang belum nurunin makanan, masak, belum masaknya, ngambil minum, itu menurut gue ada banyak all you can eat yang ngantri Jan. Dimana di all you can eat yang ngantri itu bisa memperbagus efisiensi dari pertukaran customer. Jadi sengaja dikasih waktu, jadi nggak ada yang lama-lama di situ. Pindah datang, untung mereka. Dan biasanya ada beberapa all you can eat ya. Malah ini culture all you can eat dulu ya. Karena sekarang tuh udah beda loh kadang. Karena sekarang ada beberapa all you can eat yang nggak dikenain denda. Tapi zaman dulu kan kayak yang brand-brand besar itu kalau lu misalnya ada sisa dari makanan lu, itu dikenakan denda. Itu biasanya dihitung kayak misalnya per 100 gram, per 100 gram dendanya berapa. Tapi sekarang tuh nggak tahu kenapa ya, banyak all you can eat yang nggak pakai denda. Nah karena padahal strategi itu menurut gua kayak cukup efektif untuk ya, jadi lu misalnya jangan lapar mata lah intinya, kayak ya udah lu ngambil secukupnya dulu, terus kalau udah habis baru ambil lagi aja. Ambil lagi gitu loh. Bener. Iya sih, itu menurut gua ngaruh banget karena itu ngebangun bahasa kayak kedisiplinan orang untuk bisa menjaga apa yang mereka makan, dan untung juga bagi perusahaan. Terus juga di samping itu kalau kita ngomong efisiensi ya, bukan hanya di customer yang diefisiensi oleh adanya all you can eat, tapi juga karyawan. Apa coba? Kenapa karyawan efisiensi di all you can eat?
Ya karena nggak terlalu banyak sih, karena kan kita masak sendiri. That's it. Ya paling karyawan tuh satu, kasir udah pasti perlu, itu wajib satu. Terus ya kalau nerima tamu, saya misalnya satu ruko iya. Katakanlah di satu all you can eat itu mungkin 4 karyawan cukup. Kasir wajib, udah dia nggak rolling kan, nggak kemana-mana. 3-nya ya udah helping, maksudnya helper kita. Jadi ada yang nerima tamu, ada yang stok-stokin makanan, sama ya nyuci piring lah, maksudnya di kitchen lah. Udah paling itu sih. Itu efisiensi banget, karena dengan adanya kita masak sendiri, kita ngurusin makanan kita sendiri, kita ngambil sendiri, otomatis kurang dong job-job bagi mereka yang bisnis makanan yang memang harus ada yang bolak-balik, ada yang nganter makanan, itu kan dibayar kan, itu karyawan juga hitungannya. Terus juga ada yang bagian nunjukin makanan-makanannya. Kalau ini mereka cukup datang, kasih tau peraturannya apa, udah silakan makan. Iya, habis itu bayar, udah selesai. Iya. Apalagi memang banyak variasinya, jangan ada yang memang 90.000 makanan-makanannya, terus juga ada yang sampai 250, ada yang sampai 500. Betul. Ya beda-beda lah, pinter-pinter sih, pinter-pinter F&B sih. Ada yang emang dia tekan di HPP-nya ya kan, dimana HPP dari makanannya itu misalnya berapa, mereka bisa tuh pilih-pilih mana yang sekiranya dari bahan baku yang memang standar aja, nggak usah terlalu yang tinggi banget. Iya. Mungkin kan wagyu satu blek gitu. Iya. Kasih satu meja satu orang kan nggak? Iya, ya balik lagi tergantung kelasnya lah ya. Tergantung kelasnya. Mungkin kalau 500.000, karena gini sih, kadang di beberapa location itu misalnya nih basicnya ada 250.000 nih, ini basic nih, paket basic. Nah itu lu bisa kayak 500 sampai sejuta, itu biasanya ada additionalnya lagi. Jadi kayak misalnya lu mau tambahin beberapa slice, misalnya wagyu lah atau daging-daging premium, baru di charge lagi. Gitu. Bisa benar-benar. Itu yang kadang bikin meledak tuh. Benar. Iya. Dan ada additional lain gitu. Nah coba lu ada nggak pandangan saran lah gitu untuk bisnis F&B teman-teman yang udah mulai ataupun yang mau mulai gitu, kira-kira ada nggak pandangan dari lu, saran dari lu buat teman-teman? General aja. Bisnis F&B. Menurut gue sih, kalau saran dari gue ya, bisnis F&B itu sebenarnya bisnis yang riskan ya. Jadi sebuah bisnis yang nggak bisa pakai mindset jalanin dulu menurut gue gitu ya. Jadi perlu di riset, nggak perlu sampai deep banget ngerisetnya, nggak perlu sampai lama banget, nggak perlu bertahun-tahun ngeriset, tapi at least lu kayak ngeriset dulu lah soal bisnis F&B, karena itu kan terkait bahan pasok, supply chain, apalagi F&B tuh kayak misalnya bahan-bahan makanan tuh ada yang cepat basi, ada yang misalnya katakanlah 1 hari nggak diolah itu basi, ada yang 3 hari. Nah itu mungkin yang pertama kali mungkin dipahamin tuh bahan-bahan makanannya. Betul. Apa yang lu mau jual, katakanlah coba misalnya lu mau jual burger gitu ya, misalnya lu bikin F&B burger, ya udah lu pahamin misalnya roti itu tahan berapa lama sih, biar lama tuh tahannya di mana, di kulkas kah atau gimana, sosis tahan berapa lama, dan abis itu setelah itu ya pemilihan bahannya. Betul. yang sekiranya masuk nih di harga jual, dan marketnya juga lu mau taruh di mana tuh, misalnya burger itu misalnya ditaruh di daerah yang sekiranya di situ kalangannya tuh kelas C dan D, ya nggak mungkin kan lu pakainya Kenzler kan? Iya. Nggak mungkin lu pakai yang intinya yang premium, nggak mungkin. Banyak kan? sosis di pasar. Iya, itu juga perlu dipahamin. Maksudnya biar HPP-nya rendah, setuju. Biar marginnya tuh cukup oke gitu kan? Setuju banget. Nah, menurut gua kayak ya beberapa hal itu cukup sih untuk memulai bisnis F&B. Yang pertama lu pahamin bahan-bahan pasok yang mau lu jual sama lokasi. Yes. Setelah itu ya udah, nanti intinya lu learning by doing lah setelah itu. Maksudnya lu nanti kalau ada kesalahan improve lagi, perbaiki, inovasi dan sebagainya. Dan yang gue lihat juga, gue setuju banget sama tadi HPP dan gimana cara kita memilih bahan-bahan. Dulu kita kan sama-sama pernah main di F&B kan. Yang gue lihat ya F&B itu kalau kita nggak ngerti bahan-bahannya dari mana, jadi kita bakal pakai bahan-bahan yang kayak salah. Kita beli sosis yang premium, kita beli menteganya itu nggak di pasar, kita langsung beli merek. Nah kayak gitu itu kan perlu dipahami. Padahal itu bisa dapat dengan di tempat yang di pasar gitu dengan harga yang murah, terjangkau. Baik lagi itu targetnya. Kalau misalnya memang target lu masyarakat AB, ya lu harus pakai kualitas bahan yang oke banget. Betul. Dan lu harus kasih tahu ke mereka kalau nih gua pakai bahan baku ini loh, biar mereka lebih trust. Tapi kalau target masyarakat lu kelas CD, nggak perlu dikasih tahu juga lu pakai bahan apa. Intinya kan hasilnya kan. Intinya jangan bet banget. Setuju. Gitu. Oke, nice banget. Dan gue rasa cukup ya pembahasan kita siang hari ini. Semoga ini bisa jadi salah tambahan wawasan lah buat teman-teman yang mau mulai bisnis F&B, biar nggak cuma modal nekat doang, tapi bisa ada yang dipelajari lah, at least ada yang dipersiapkan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih Bro Fauzan
udah nemenin gue sharing-sharing di video kali ini. Dan thanks teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Bye bye, see you guys in the next video.